Kisah akan berfokus pada seorang mantan napi bernama Gabriel Russell. Ini parasnya, di mana dia baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat setelah melewati masa percobaan 3 bulan dengan berkelakuan baik di dalam penjara. Dan singkat cerita, setelah pembebasan bersyarat tersebut, nampak Russell dan timnya tengah bersiap untuk melakukan sesuatu, di mana mereka hendak melakukan pencurian dari seorang satpam yang baru saja keluar dari bank dengan membawa uang yang cukup banyak di tangannya. Ketika uang tersebut sudah Russell ambil, tiba-tiba salah satu anggota timnya menembaki si satpam sampai mati. Yang hal itu sebenarnya tidak ada dalam rencana karena takutnya akan mengundang identitas yang baru, yakni pihak FBI yang lebih berbahaya daripada polisi lokal. Mereka berdua adalah anggota FBI profesional yang ditugaskan untuk menganalisa dan menangkap pelaku perampokan dan pembunuhan yang terjadi di salah satu bank lokal baru-baru ini, sehingga apa yang ditakutkan Russell pun benar-benar terjadi. Mereka bertiga harus sangat apik dalam menghilangkan barang bukti sekecil apapun. Sure hope not. Private school ain't cheap. Hell. Driver witness it? Dalam investigasinya, dua FBI itu didampingi oleh seorang sheriff menjelaskan tentang kronologis kejadian di TKP, di mana 3 orang bertopeng dan bersenjata lengkap telah merampok dan membunuh seorang satpam yang baru saja keluar dari dalam bank dengan membawa sekantong uang di tangannya. Dan untuk lebih jelasnya, pihak FBI pun menginterogasi secara sopan supir yang membawa si satpam bersamanya, di mana dia memberikan penjelasan yang hampir sama dengan si sheriff dengan beberapa detail kecil seperti bahasa yang digunakan serta sosok pemimpin dari kelompok tersebut. They moved like us to me. Tak berselang lama, si sheriff memberikan laporan terkait mobil yang digunakan si pencuri telah hangus terbakar, sehingga hal tersebut akan sangat menyulitkan pihak FBI dalam melakukan investigasi demi mendapatkan DNA sidik jari, layan rambut, atau apapun itu dari mobil yang sudah hangus tersebut. You got it. Okay. One of my team will get back in touch. I'm gonna get him. Dia adalah Ryder, seorang pemilik bar sekaligus mafia kawakan yang ternyata merupakan otak atau dalang di balik perampokan yang dipimpin oleh Russell, yang setelah membagikan hasil dari perampokan itu, Ryder pun menawarkan sebuah pekerjaan baru, yakni sebuah perampokan bank dengan hasil yang lebih besar. Well, brother, you got 27. It's on me. It's gonna be fucking hell. Mengetahui jika adik Russell membuat masalah di perampokan kemarin, memaksa Ryder untuk membuat kesepakatan dengannya, di mana dia ingin agar si Russell menjamin dirinya sehingga setiap masalah yang datang pada Ryder akan langsung dikembalikan pada Russell. Berbeda dengan sebaliknya, setiap masalah yang menimpa Russell harus dia hadapi sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari Ryder. It's a bank job. Weekly cash delivery. About the particulars. Yeah. Mereka berdua adalah teman dan adik Russell bernama Marcos dan Wesley, yang setelah memberikan bagian Marcos, Russell langsung memarahi si adik lantaran kecerobohannya di perampokan kemarin, serta menahan bagiannya agar dia bisa lebih dewasa dalam mengambil tindakan untuk kedepannya. We don't shoot people. You know the shop doesn't pay big wages. What happened to the 85 Catholic job? Di suatu pagi, Russell pergi menemui anaknya untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah lama rusak, di mana si anak yang sudah sangat membenci Russell pun hanya bisa mengusirnya dan berharap agar mereka berdua tidak bertemu lagi. Or fucking leave. Mobil yang sudah habis terbakar tak meninggalkan sedikit pun jejak terkait DNA ataupun sidik jari pelaku, sehingga pihak FBI harus bekerja lebih keras demi mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk memecahkan kasus tersebut. Came back on the robbery SUV. Okay. Well, let's subpoena the owner. Bring him for questioning. Di tengah kerungsingan itu, si ketua FBI malah kedatangan tamu tak diundang dari pihak CIA yang juga datang ke tempatnya untuk memecahkan kasus yang sama, yakni mengungkap siapa dalang di balik perampokan dan pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. You know, intelligence division keeps me busy enough. Took on that robbery crew. And there's a lot of publicity in it. Some advice your father didn't take. Sementara itu, Russell yang bingung menyimpan uangnya pun memutuskan untuk menyewa seorang notaris, di mana dia hendak membelikan uang tersebut pada properti sebagai bentuk investasi jangka panjang baik untuk dirinya maupun anaknya nanti. I'd say that's a whole lot more than 5. Pleasure. Damn business. Setelah pertemuan itu, Russell lantas pergi menemui ayahnya yang tinggal sendirian di tempat terpencil, yang di sana si ayah memperingatkan Russell agar tidak mempercayai bosnya atau si Ryder, serta berhenti dari pekerjaan tersebut sebelum dia tua penyakitan seperti dirinya kini. It ain't never where you think you left it, boy.
You're a reform man. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah seharian bekerja, Russell terpaksa harus mengantarkan Marcos pulang lantaran mobil yang biasa dia gunakan mogok di waktu yang sangat tidak tepat. Sesampainya di rumah, Marcos mulai bercerita tentang kehidupan istrinya yang ingin segera pindah dari Meksiko yang karena gaji di bengkel sangatlah minim. Maka dia pun bertanya pada Russell tentang adakah pekerjaan untuk mereka nanti, karena hanya dengan satu pekerjaan itu dia dan istrinya dapat segera mewujudkan cita-citanya tersebut. See, man, when her mom died. You know, Camila wants to bring her family out from Mexico. This one we can't lose. Pembicaraan mereka akhirnya tersendat akibat sebuah berita perampokan yang dilakukannya tempo hari, di mana hal itu langsung mengejutkan mereka berdua, terutama si Wesley yang sama kagetnya sampai dia kelabakan, sehingga membuat mata semua orang langsung tertuju padanya, apalagi ketika mereka mengetahui jika FBI sudah turut campur tangan, serta memberikan mereka ancaman dengan berkata bahwa masalah tersebut akan kembali pada mereka sendiri. Well, there you have it. Straight from the FBI. They are officially... Masih dalam kondisi panik, Wesley malah dibuat tak nyaman dengan hadirnya beberapa orang yang mulai mengganggu pacarnya, di mana hal itu memicu sebuah pertengkaran yang langsung mengundang si pemilik bar, yang di sana Ryder pun mulai menengahi dua pihak yang tengah bertengkar, meski pada akhirnya dia malah dibuat jengkel dengan perilaku mereka sehingga Let me just get out of here. Fucking killers now. sepulangnya dari Marcos, Russell lantas pergi ke tempat Ryder untuk membicarakan bisnis perampokan mereka, yang di sana dia dikejutkan dengan sosok adiknya yang juga berada di situ tengah ngerumpi dengan si Ryder sambil tertawa-tawa. Boy, and we got one motherfucking family, right, Pipe? You used to be my hero. Kesal dengan perilaku adiknya yang semakin lama semakin melunjak, membuat Russell tak bisa lagi menahan emosinya, sehingga pertengkaran terjadi antara mereka berdua, di mana akhir dari pertengkaran itu terpaksa membuat Russell mengambil keputusan sepihak dengan tidak mengajak adiknya kembali dalam aksi perampokannya. You know, when we hit that RG overseas. You need help. What are you talking about? Tanpa kelompok Russell sadari, ternyata pihak FBI sudah menemukan mereka terlebih dahulu dan tinggal mengumpulkan barang bukti untuk melakukan penangkapan. Dan cara FBI menemukan mereka lantaran kecerobohan mereka sendiri dengan tidak membuang atau mengamankan sebuah alat pelacak yang dulu mereka gunakan untuk mencuri mobil yang sudah mereka bakar. And one of them plants a tracking device in the car. They wait a few days, Interesting skill set. eliminate street thugs. Malam harinya Russell pergi menemui kenalan Ryder yang merupakan seorang pegawai bank untuk merencanakan pencurian selanjutnya, di mana si pegawai bank bersedia membantu Russell dengan syarat dia harus memberikan komisi atau persentase sebanyak 10% dari uang yang dicuri. Picking up any deposits that were put in the bank that week. Little guy will come in, he'll drop off, he'll pick up, and he's gone. Everything you need right there. Setelah mendapat dana atau cetak biru dari bank tersebut, Russell lantas mempelajari setiap struktur bangunan untuk memperlancar aksi timnya, baik ketika mereka masuk maupun keluar dengan cara yang paling aman dari sana. Beberapa hari sebelum melakukan perampokan, Russell lantas menjenguk putrinya di tempat kerja, yang karena sang putri tidak berada di sana, ia pun mulai khawatir jika terjadi sesuatu terhadapnya, di mana kekhawatiran itu terbukti ketika dia melihat kondisi anaknya yang tengah terbaring di bangku rumah sakit dengan kondisi wajah yang sangat mengenaskan. I'll talk to you right now. I'm just trying to help. Like shit. Rupa-rupanya hal itu dilakukan oleh pacar si anak yang menyerangnya secara membabi buta lantaran tidak mau bertanggung jawab terhadap si anak yang telah dihamilinya dengan usia kandungan yang sudah menginjak 2 bulan. Mendengar hal itu, Russell pun mulai meminta anaknya untuk pergi bersamanya ke suatu tempat yang di sana mereka tidak perlu memikirkan soal uang atau bagaimana cara bertahan hidup untuk esok hari. Si anak yang sudah benar-benar kapesek lantaran tidak punya uang pun akhirnya berdamai dengan si ayah dan bersedia untuk mengikutinya, serta memberitahu tempat tinggal si pacar karena tahu jika ayahnya ingin memberikan dia pelajaran. I'm leaving soon. Doubt. Tak mau lepas kendali, Russell lantas mengajak adiknya untuk pergi ke tempat pacar si anak, yang sesampainya di sana, dia pun langsung menghajar calon menantunya itu sampai cukup berantakan. Pretty boy got Atas bantuan dari Wesley, dia pun akhirnya sadar jika adiknya lebih tenang dari yang dia kira, di mana akhirnya dia mengizinkan si adik untuk ikut serta dalam operasi perampokannya. Is my niece all right? Thanks for being there.
Setelah menyelesaikan urusan tersebut, Russell kembali menemui anaknya untuk kembali membahas kepergian mereka, di mana dia meminta si anak untuk mengemasi barangnya dan akan dijemput 2 hari lagi di restoran tempatnya bekerja. Some loose ends. Sebagai tindak lanjut atas kecurigaan mereka, pihak FBI pun memulai aksinya dengan menangkap si Wesley, di mana dia merupakan sosok paling rentan setelah diketahui mempunyai sebuah mobil Mustang seharga lebih dari $70.000 yang hal itu sangat mustahil dia dapatkan dengan mengandalkan gaji minim sebagai seorang marbot bengkel. Dalam interogasinya, terlihat Wesley dapat mengelak dari setiap pertanyaan yang dilayangkan sampai wajahnya tampak pucat setelah dia ditanya tentang sosok yang tiada lain adalah kakaknya sendiri. Noah fucking Whitman Raider. Okay. That's weird. Esok harinya, Wesley pun memberitahu si kakak tentang penangkapannya, di mana Marcos yang mengetahui hal tersebut pun meminta Russell untuk membatalkan operasi mereka yang nampak jelas di wajah Russell bahwa dirinya tidak mempunyai niatan sedikit pun untuk membatalkan operasi tersebut. Di hari yang sama, terlihat si FBI datang ke tempat Russell bekerja, yang di sana dia mencoba untuk memprovokasinya dengan berbicara soal kebenaran, serta menjelaskan jika saat ini rumah mereka tengah digeledah oleh polisi. Namun, sayangnya hal itu tidak sedikit pun mempengaruhi si Russell ini, di mana dia terlihat sangat tenang, bahkan sangat cuek seolah tidak dapat memprediksi jika FBI akan datang hari ini. That's right. Who are you? Oh, sorry. Can I help you with something? Federal agents are actually combing through your... Man, I heard you put that guy in the hospital for... Untuk mematangkan rencana perampokan itu, Russell dan tim memutuskan untuk bertemu di suatu tempat di mana mereka harus bergerak sembunyi-sembunyi untuk menghindari mata FBI yang tengah mengintai pergerakan. Setelah diskusi selesai, mereka pun lantas pulang ke tempatnya masing-masing untuk beristirahat karena hari esok merupakan hari yang sangat penting bagi mereka. Sneaky suspicion that you got it. Yeah, we stick with the plan. Pergerakan Russell yang sangat rapi pun membuat FBI kesal sendiri, yang bagaimana tidak, 3 orang preman biasa dapat mengecoh salah satu biro investigasi paling disegani di Amerika Serikat. I mean, it's two common thugs, guys. I mean, what about their father? What about... His remaining sentence and walk. That what you want? Figure it out. Sebelum melakukan pekerjaannya, Russell pun terlebih dahulu mengunjungi sang ayah untuk berpamitan, di mana terpancar kesedihan di wajah sang ayah setelah mengetahui jika anak dan cucunya akan segera pergi meninggalkannya. Space for your son. Selanjutnya, Russell pergi menemui notarisnya untuk melunasi sisa pembayaran atas properti miliknya, di mana dia meminta si notaris untuk merubah nama kepemilikan tersebut dengan menggunakan nama putrinya. Thank you. You're welcome, Gabe. Beberapa saat sebelum aksi perampokan dimulai, Ryder kedatangan tamu penting, yakni seorang kakak yang hendak menuntut balas atas kematian adik kesayangannya, di mana Ryder mengkambing hitamkan si Wesley sehingga orang itu langsung mendatangi dan membunuhnya. Baby! Di waktu yang sama, Russell menghubungi anaknya untuk segera bersiap, di mana dia meminta sang anak untuk mulai berkemas dan menunggunya di restoran nanti malam. Everything's gonna be alright now. Yeah. New beginnings. Pada jam keberangkatan, Wesley yang tak kunjung datang pun digantikan oleh salah satu anak buah Ryder yang lain, di mana dia ingin agar anak buahnya tersebut ikut andil demi kelancaran operasi ini. Make me proud, okay? Got you. Show 'em the ropes. Terlihat sekelompok polisi tengah berjaga di tempat atau bank yang salah, sehingga Russell dan tim pun dapat dengan mudah menjalankan operasinya tanpa ada satupun gangguan dari kepolisian. Tak disangka, Russell memberikan sebuah berkas pada seorang admin di bank tersebut untuk dia serahkan pada FBI, yang hal itu pun memicu kecurigaan dari salah satu anak buah Ryder sehingga... What are you doing? Flanking me? Sebelum menemui ajalnya, Marcus berpesan pada Russell untuk tidak memberitahu keluarganya tentang bisnis atau pekerjaannya, yang setelah menyampaikan pesan tersebut, ia pun mati saat itu juga. Marcus! Hey! 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 Setelah melenyapkan barang bukti, Russell lantas pergi menemui Ryder, di mana ia langsung membunuhnya setelah mengetahui pengkhianatan yang telah dilakukannya. Beberapa menit setelah kejadian itu, ternyata pihak FBI berhasil dijebak oleh Russell dengan mengirimkan rumor palsu terkait perampokan yang akan ia lakukan di bank lain, sehingga pihak FBI yang terlanjur mengejarnya pun harus terpancing dengan memperketat penjagaan di bank tersebut.
Sebelum menjemput anaknya, Russell menyempatkan diri untuk berbelanja sambil mengisi bensin, di mana dia tidak menyadari jika pacar si anak yang hendak menutup balas pun juga berada di sana, sehingga singkat cerita, entah apa yang terjadi dengan Russell, namun yang pasti anaknya kini hidup bahagia dengan janin yang sedang dikandungnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.